Sebelum tonton videonya, jangan lupa subscribe. Kalau begitu mari kita masuk ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari Boruto berkata kepada Sarada, "Bagus Sarada, kau berhasil memancing para monster milik Code itu untuk keluar. Aku sudah mendapatkan Rinnegan milik Sumeaka itu. Kalau begitu, sekarang kita bisa membunuh dia saat ini juga. Aku rasa dia sudah tidak berguna bagi kita." Mendengar itu Code berkata, "Apa, jadi ini niatan kalian dari awal? Sialan kau Boruto, kau akan menyesali ini. Aku tidak menyangka kau akan menjebakku di sini." Setelah Code mengetahui akal bulus Boruto dengan Sarada, dia terpaksa harus segera pergi dari mereka berdua. Code kembali mengeluarkan tanda cakarnya untuk pergi dari dimensi milik Boruto, tapi pada saat Code hendak kabur, Boruto menusuk lengan Code dengan beberapa batang besi. Saat itu Boruto berkata, "Aku rasa itu hadiah dariku untukmu setelah kau berani dan lancang masuk ke dalam dimensi ini. Kalau kau masih mau hidup, pergilah dari sini, aku tidak keberatan dengan itu." Mendengar ucapan Boruto, Code menjawab, "Kau benar-benar membuatku marah Boruto, kau akan merasakan balasanku nanti. Di pertemuan kita selanjutnya, kau akan melihat sesuatu yang berbeda dariku nanti. Tapi sebelum aku pergi, aku juga ingin memberikan kejutan kepada kalian. Sebelum kalian datang ke dalam dimensi ini, aku cukup lama menunggumu, tapi sangat disayangkan, ternyata kau menolakku mentah-mentah, tapi aku sudah menduga jika hal ini bisa terjadi. Tapi izinkan aku menunjukkan ini padamu Boruto dan Uchiha." Setelah Code berkata seperti itu, dia membuka matanya yang sudah tergores hancur akibat pertempuran 3 tahun yang lalu. Ternyata Code memiliki Sharingan di mata hancurnya itu, bahkan Code dengan sengaja memamerkan Mangekyo dari mata itu. Melihat pemandangan tersebut, Boruto dan Sarada kaget dan seolah-olah tidak percaya apa yang dilakukan Code. Saat itu Sarada berkata, "Mata itu, Sharingan, dan lagi pola Mangekyo itu adalah milik ayahku, sialan kau Code." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Bajingan kau, apa yang kau lakukan sebelumnya di sini? Bagaimana mungkin mata Paman Sasuke ada di matamu?" Mendengar ucapan Boruto, Code menunjukkan ekspresi tertawa di wajahnya. Saat itu Code berkata, "Kau pikir aku bodoh? Aku sudah bisa menduga kalau kau tidak akan semudah itu menuruti ajakanku Boruto. Sebab itu aku membuat rencana untuk berjaga-jaga agar kau harus patuh menuruti perintahku. Aku tahu, saat ini prioritasmu lebih mementingkan Uchiha Sasuke daripada Kawaki yang sedang diculik oleh para Shinju itu. Apakah aku salah Otsutsuki Boruto?" Mendengar ledekan Code, Boruto tiba-tiba menendang keras tubuh Code hingga terpental jauh ke dasar tanah. Saat itu Boruto mendekati tubuh Code yang terluka akibat serangan Boruto. Saat itu Boruto berkata, "Cukup berakhir di sini Code, aku akan mencongkel kedua matamu, akibat dosa yang sudah kau perbuat." Mendengar itu, Code langsung mengeluarkan cakarnya dan ingin menusuk Sharingan miliknya. Saat itu Code berkata, "Aku tahu kau membutuhkan ini kan Boruto? Kalau kau ingin sekarang juga, aku dapat menghancurkannya dengan satu seranganku." Mendengar itu Boruto langsung menahan lengan Code dan berkata, "Baiklah, kali ini aku harus mengalah. Kau benar, aku membutuhkan Sharingan itu darimu, tapi secara fakta, aku rasa aku masih menganggapmu sebagai musuh." Code yang mendengar itu, langsung menjauh dari Boruto dan berkata, "Bukan apa-apa, aku hanya ingin menjaga jarak darimu. Aku akan menawarkan satu permintaan. Jika kau menyanggupinya, maka aku akan kembalikan Doujutsu Uchiha kesayanganmu itu. Lagian, aku tidak terlalu perlu menggunakan mata ini. Sulit untuk mengendalikannya. Ya hanya saja, ini yang dapat kulakukan untuk membuatmu tunduk." Mendengar itu Boruto menjawab, "Jadi apa maumu sialan? Katakan sekarang juga sebelum kesabaranku habis. Aku tahu, kau datang ke tempat ini bukan hanya menanyai tentang fenomena tentang Kyuubi. Ada sesuatu yang kau sembunyikan. Aku dapat mengetahui isi hatimu. Jadi berhentilah omong kosong." Di sisi lain, Eida dan Daemon keluar dari desa Konoha secara paksa, sebab Eida merasa khawatir terhadap kondisi Kawaki saat ini. Dia mengetahui kalau Kawaki sedang diculik oleh para Shinju itu, sebab mau tidak mau dia membawa Daemon untuk menolong Kawaki. Saat itu Eida terbang dengan kekuatan Otsutsuki-nya menuju lokasi para Shinju. Melihat ekspresi kakaknya, Daemon bertanya, "Apa kondisi Kawaki separah itu? Di mana Boruto? Apakah dia meninggalkannya?" Mendengar itu Eida menjawab, "Saat ini Kawaki sudah terkepung oleh mereka. Dia hanya bisa bertahan melawan kekuatan para Shinju itu. Sebelumnya dia telah diculik oleh Shinju itu dengan kemampuan kamuflasenya yang membuat Kawaki tidak dapat melihat kehadiran mereka. Tapi pada saat di tengah perjalanan, Kawaki dapat melawan Shinju itu dan kabur dari mereka. Tapi situasi saat ini berbeda.
Singkatnya Kawaki sedang dikepung oleh para keempat Shinju itu. Kalau kita tidak datang tepat waktu, Kawaki aku bisa pastikan akan kalah, dan kemungkinan besarnya dia akan mati, sebab dia saat ini sudah banyak menghabiskan cakra dalam pertarungan sebelumnya. Di sisi lain, tim sensor menghubungi Shikamaru tentang kemunculan Eida yang sebelumnya menghilang bersamaan dengan Amado. Saat itu tim sensor berkata, "Lapor Tuan Hokage, barusan kami melihat Eida untuk pertama kalinya setelah dia dilaporkan menghilang. Dari tim pantauan kami, dia terbang ke langit pergi meninggalkan Konoha bersama Daemon. Untuk Amado, kami masih belum menemukan di mana keberadaannya." Mendengar itu Shikamaru berkata dalam hatinya, "Aku rasa tebakan kemungkinan benar, kalau Kawaki adalah orang luar. Aku bisa melihat tindakan Eida, dari laporan terakhir, aku rasa dia mendengarkan Kawaki sedang bertarung melawan Shinju itu. Aku juga merasa aneh selama ini, jika Boruto pergi dari desa dan menjadi buronan 3 tahun yang lalu, mengapa dia tidak bersama Boruto? Bukannya dia adalah pangeran baginya? Sepertinya aku sudah menemukan keputusan akhir dari permasalahan ini. Selanjutnya aku akan mengadakan rapat darurat bersama petinggi desa." Di sisi lain, Kashin Koji yang ternyata salah informasi mengenai Shikamaru yang hilang, ternyata dia menyadari, ada seseorang yang memberi genjutsu padanya untuk memberitahukan informasi palsu itu kepada Boruto. Ternyata di atas pohon persembunyian Kashin Koji, ternyata Shinju Hidari muncul di sana. Saat itu Hidari berkata, "Jadi kau rekannya Boruto ya? Aku rasa aku berhasil memancingmu untuk melaporkan hal itu pada Boruto." Melihat Hidari muncul di dekatnya, Kashin Koji refleks untuk segera menjauh. Saat itu Kashin Koji berkata, "Apa? Ternyata dari tadi itu adalah ulahmu? Sialan, pantas saja aku mengatakan sesuatu yang aneh padahal kebenarannya berbeda dari apa yang kulihat." Mendengar itu Hidari menjawab, "Ya, aku menggunakan genjutsu padamu untuk melihat bagaimana cara kau menghubungi Boruto. Ternyata kalian mengkhawatirkan Hokage ke-8 itu. Baiklah, aku akan menangkapnya untuk memancing Boruto keluar." Setelah Hidari mengatakan itu, dia tidak mau membuang waktunya bersama Kashin Koji. Dia langsung pergi bergegas masuk ke dalam desa Konoha. Saat itu Kashin Koji segera melaporkan apa yang barusan terjadi pada Boruto. Kashin Koji menghubunginya lewat katak mata-mata miliknya. Saat itu Kashin Koji berkata, "Gawat Boruto, aku memberikan informasi yang salah padamu. Sebelumnya aku mengatakan kalau Hokage Shikamaru telah diculik. Ternyata itu tidak benar. Aku terkena genjutsu oleh salah satu Shinju. Dia menggunakan cara licik itu agar dia mengetahui kau dan aku adalah satu komplotan. Saat ini dia sedang menuju atau masuk ke dalam desa dan mencari Shikamaru. Singkatnya, Shikamaru terancam mati. Segeralah pergi ke Konoha sekarang juga. Aku akan meletakkan formula Hiraisin di dekat kantor Hokage agar kau bisa berpindah tempat sekarang juga." Mendengar itu Boruto langsung berkata, "Hadapin dia dengan nyawamu, itu yang bisa kau lakukan saat ini Paman."